Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tapanuli Selatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 123 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan koordinasi yang lebih baik dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki struktur organisasi di bidang perdagangan, bidang koperasi usaha kecil menengah, bidang pengelolaan pasar dan metrologi legal. Permasalahan yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu kurangnya sumber daya manusia sesuai analisis jabatan fungsional sebanyak 10 orang, jabatan pelaksana sebanyak 28 orang. Kurangnya inovasi sumber daya manusia seperti kurangnya pendidikan dan pelatihan yang relevan, lingkungan kerja yang tidak mendukung, dan ketergantungan pada metode dan proses yang lama. Sehingga saya Hotmatua Rambe selaku Sekretaris Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berkeinginan untuk melakukan sebuah terobosan dalam aksi perubahan dengan tema optimalisasi kualitas sumber daya manusia di Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Aksi perubahan kinerja organisasi pada pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 tahun 2024 di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Aceh Besar merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil pelatihan. Dalam aksi perubahan ini, pengimplementasiannya dibagi menjadi 3 tahap meliputi tahap jangka pendek, tahap jangka menengah, dan tahap jangka panjang. Pada saat off-kampus, saya telah melaksanakan tahap jangka pendek aksi perubahan ini selama 60 hari yang dimulai dari bulan September sampai dengan awal November tahun 2024. Tahap jangka pendek yang telah dilaksanakan meliputi persetujuan mentor yang dilaksanakan pada minggu pertama bulan September. Membangun komitmen bersama pada minggu kedua September. Rapat pembentukan tim efektif pada minggu ketiga bulan September. Desain konsep awal dan inventarisir kebutuhan tim pada minggu keempat September tahun 2024. Forum Group Discussion Tim efektif pada minggu pertama Oktober. Penyebaran undangan tim narasumber pada minggu kedua Oktober. Penyebaran undangan peserta pada minggu ketiga Oktober. Pelaksanaan workshop aksi perubahan pada minggu keempat Oktober tahun 2024. Implementasi hasil workshop pada minggu keempat Oktober. Dan rapat pengusulan inovasi dalam anggaran pada minggu pertama bulan November tahun 2024. Manfaat dari Inovaso aksi perubahan kinerja organisasi dengan tema optimalisasi kualitas sumber daya manusia di Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan akan memberikan manfaat atau pengaruh yang besar kepada seluruh komponen terkait meliputi peningkatan produktivitas pegawai, peningkatan kepuasan pegawai, peningkatan daya saing, meningkatkan tingkat kedisiplinan pegawai, dapat meningkatkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, dapat meningkatkan realisasi anggaran. Selain itu, output utama dari aksi perubahan ini adalah terbitnya standar operasional prosedur SOP baru sebagai standarisasi langkah yang digunakan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan terjadinya kelalaian serta penyelesaian laporan kinerja baik itu SKP sasaran kinerja pegawai maupun Siligat Sistem Informasi Laporan Kinerja Pegawai Tapsel dari pegawai ASN di lingkungan Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Aksi perubahan ini juga dapat meningkatkan reputasi organisasi, menarik talenta terbaik, dan meningkatkan loyalitas pegawai. Dengan fokus pada pengembangan manusia, organisasi tidak hanya berkembang tetapi juga menciptakan dampak positif bagi seluruh ekosistemnya.
Berdasarkan tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan pegawai sebelum dilaksanakan aksi perubahan kinerja organisasi ini telah mengalami peningkatan yang signifikan yang dari bulan Juli tahun 2024 hanya sekitar 65% menjadi 91% di bulan Oktober tahun 2024. Peningkatan kedisiplinan pegawai ini dalam beberapa bulan menunjukkan bahwa tindakan perubahan yang dilakukan efektif dan memberikan dampak positif. Publikasi aksi perubahan kinerja organisasi ini dilakukan melalui media digital seperti Instagram, YouTube, dan TikTok Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Selanjutnya dalam keberlanjutan aksi perubahan ini dilaksanakan pada tahun 2025, serta telah mendapat dukungan dari Bupati Tapanuli Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Daerah, Kepala BKD, Inspektur Daerah, dan Kepala Bagian Organisasi Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.